Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan bagiin step by step analisa fundamental saham ya guys ya. Analisa fundamental saham itu yaitu untuk mengukur nilai intrinsik dari suatu saham gitu guys ya. Jadi supaya kita itu mengetahui suatu saham itu under value atau over value guys ya. Tujuannya apa? Untuk tahu overvalue atau undervalue dari suatu saham, ya tentu saja tujuannya adalah supaya kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat gitu loh guys ya. Di video kali ini Bang Omon-Omon akan membagikan step by step analisa fundamental yang paling simple gitu guys ya, paling sederhana sehingga tidak perlu ribet-ribet dan kalian juga gampang memahami gitu loh guys ya. Karena memang analisa fundamental ini hanya sebagai tools atau alat gitu loh guys ya, alat untuk mengambil keputusan gitu loh guys ya. Yang bikin kalian cuan itu adalah keputusannya gitu guys ya. Keputusan kalian tepat, kalian akan cuan gitu loh guys ya. Jadi kalau analisanya terlalu ribet, nanti malah kita terlalu berputar-putar di analisa aja, tidak melakukan action, tidak melakukan keputusan, kita tidak akan pernah mendapatkan cuan ya guys ya. Oke guys, langkah pertama untuk analisa fundamental yang kita perlukan adalah mengumpulkan informasi guys ya. Nah, untuk mengumpulkan informasi, yang pertama kalian bisa mengakses situs perusahaan yang kalian lagi analisa ya guys ya. Yang kedua, kalian bisa mengunjungi situs-situs yang menyediakan data-data seperti investing.com, Yahoo Finance, dan Stockbit. Nah, untuk RTI, kenapa gua nggak sebutin? Karena RTI itu sekarang berbayar guys ya. Gua tahu kalian pasti males ya dengan yang bayar-bayar gitu guys ya. Untuk situs Stockbit ini juga gua informasikan ke lu guys ya. Itu juga terbatas aksesnya ya guys ya. Lu nggak bisa akses seenaknya gitu loh guys ya. Ada batas tertentu yang mana nanti sesudah batas itu tercapai, kalian nggak akan bisa akses lagi. Yang bisa mengakses Stockbit untuk seterusnya adalah nasabah dari Stockbit itu sendiri dan yang mereka yang memakai fitur berbayar gitu guys ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan informasi dari situs-situs tersebut ya guys ya. Yang kita baca adalah laporan keuangan kuarter dan laporan keuangan tahunan ya guys ya. Dari dua hal itu aja sudah tercermin banyak hal gitu guys ya. Oke guys, ya langkah selanjutnya sesudah kita mengumpulkan informasi dari situs-situs tersebut, yang kita lakukan selanjutnya adalah screening saham ya guys ya. Screening saham ini kita mulai memilih-milih ya guys ya. Kita pilih-pilih saham-saham mana yang menarik gitu loh guys ya. Yang harganya sekarang itu di bawah nilai intrinsiknya gitu loh guys ya. Yang sekarang lagi under value gitu guys ya. Nah guys, untuk screening saham, kita bisa memakai 6 rasio keuangan ya, dan harga wajar guys ya. Rasio-rasio keuangan itu antara lain ya, nomor 1 itu adalah earning per share ya, atau EPS. Yang kedua itu price to earning ratio ya guys ya, atau PER. Yang ketiga itu price to book value atau PBV. Yang keempat itu return on equity. Yang kelima debt to equity ratio atau DER ya. Yang keenam adalah dividend yield ya guys ya. Nah, dari semua parameter-parameter ini, ada satu parameter lagi yang Bang Omon-Omon sering sekali pakai, ya itu adalah harga wajar versi Graham number guys ya. Rumusnya adalah akar pangkat 22,5 kali earning per share dikalikan dengan book value gitu guys ya. Atau dibalik juga boleh, 22,5 kali book value kali earning per share gitu loh guys ya. Kayak gitu juga boleh-boleh aja. Nah, sesudah menemukan harga wajar versi Graham tadi, ini guys ya, kita ambil margin of safety 30% sampai dengan 40% ya. Ketika kondisi ekonomi sedang buruk ya, ketika market lagi bearish, itu sebaiknya kita ambil margin of safety-nya itu 40% ya guys ya. Tapi kalau market lagi bullish ya, lagi naik ya, gampang cari duit, itu kita pakai margin of safety 20 atau 30% aja juga sudah cukup gitu loh guys ya.
Nah guys ya, sesudah kita melakukan screening saham-saham ya dengan 6 rasio keuangan dan harga wajar tadi guys, kita selanjutnya itu adalah menentukan waktu membeli guys ya. Jadi waktu kita beli adalah kapan? Waktu kita beli adalah ketika kita menemukan saham-saham yang kita nilai dengan harga wajar tadi ya guys ya. Kalau kalian malas membaca EPS ya, PER, PBV, ROE, DER, dan dividend yield, itu kalian langsung lompat ke harga wajar juga boleh guys ya. Tapi gua saranin sih baca semuanya guys ya. Orang Lo Keng Hong dan seorang Warren Buffett itu sukses karena mereka itu rajin sekali membaca guys ya, membaca terus ya. Zaman dulu Lo Keng Hong itu dan Warren Buffett itu yang dibaca laporan keuangan di koran gitu guys ya. Zaman sekarang itu sudah gampang banget, tinggal akses situs-situs tadi, sudah data semuanya lengkap ada gitu guys ya. Jadi kita jangan malas guys ya. Nah gini guys ya, waktu beli saham, sesudah menemukan saham-saham yang kalian screening tadi, itu kalian menemukan suatu saham yang bagus ya guys ya, dengan harga pasaran, harga sahamnya itu di bawah harga intrinsiknya, ya kita mungkin bisa mulai untuk membeli guys ya, untuk berinvestasi gitu guys ya. Kalau nggak ketemu gimana? Kalau kalian nggak bisa menemukan, ya kalian bikin daftar aja gitu guys ya, saham-saham yang bagus versi kalian, versi analisa tadi. Kalian menemukan saham-saham bagus tapi harganya masih mahal, kalian buat list aja dulu. Siapa tahu nanti ke depannya saham-saham ini harganya akan turun gitu loh guys ya. Kayak contohnya tahun 2024 lalu ya, waktu bulan Maret itu BBRI waktu itu harganya seolah-olah benar-benar akan di 6.400 ya. Waktu itu kita menemukan saham bagus nih, Bank BRI. Kita menemukan tapi harganya mahal. Kita masukin watchlist gitu guys ya. Sekarang BBRI harganya cuma 4.100 ya guys ya. Nah, itu mungkin jadi bahan pertimbangan gitu loh guys ya. Jadi ketika tidak menemukan saham yang bagus dengan harga murah, ya kalian harganya mahal pun nggak apa-apa, tapi kita nggak perlu beli, kita hanya jadikan daftar watchlist gitu loh guys ya. Nanti ketika harganya turun, mungkin kita sudah mulai bisa menganalisa ulang dan mengambil keputusan gitu loh guys ya. Oke guys ya. Nah, waktu jualnya kapan guys ya? Jadi untuk value investing ya guys ya, untuk value investing itu jualnya ketika harganya sudah mahal, itu ketika saham itu harganya kemahalan, maka dijual gitu guys ya. Untuk dividen reinvest ya, itu ada dua opsi guys ya. Ketika harganya udah terlalu mahal, kita bisa jual dulu gitu guys ya. Atau kita mau tetap pegang aja gitu guys ya, nggak apa-apa juga gitu guys ya. Untuk dividen reinvest, tujuannya analisa fundamental ini dipakai untuk membeli saham dengan harga semurah-murahnya guys ya, gitu tujuannya. Tapi untuk value investing, tujuan dari analisa fundamental adalah membeli di saat yang tepat dan menjual di saat yang tepat gitu loh guys ya. Paham ya guys ya maksud gua guys ya? Selain ketika harganya mahal kita bisa mengambil keuntungan ya, itu juga kita bisa jual ketika kondisi sudah tidak menguntungkan lagi gitu loh guys ya. Misalnya guys ya, misalnya ada force major ya, perusahaannya tiba-tiba itu kondisinya menurun drastis laporan keuangannya ya guys ya, jauh memburuk dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya ya guys ya. Itu kita juga bisa mulai mempertimbangkan untuk menjual saham itu gitu guys ya. Atau ada kebijakan-kebijakan khusus ya, misalnya UNVR itu kemarin ada boykot karena dia mensupport Israel, atau kebijakan dari pemerintah mengenai cukai ya, itu HMSP, GGRM, WIIM ya, perusahaan-perusahaan rokok semuanya sangat dirugikan dengan kebijakan tersebut gitu loh guys ya. Otomatis mereka tidak bisa menghasilkan keuntungan secara maksimal. Nah, mungkin hal-hal yang berkaitan langsung terhadap kondisi perusahaan tersebut itu mungkin kita bisa mulai mempertimbangkan untuk menjual sahamnya gitu. Oke guys ya, mungkin kayak gitu dulu guys ya, step by step analisa fundamental kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.